Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dan didukung di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini setiap hari, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman setiap kita saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dan untuk berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu, biar hati mereka diteguhkan, hati mereka dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, dan mereka juga akan didoakan. Hadirlah Engkau di tengah kami, berfirmanlah ya Tuhan, dan jawablah doa kami. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu dan dalam berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu, dan kami akan naikkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saya rindu kita merenungkan firman Tuhan di dalam video ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 12 dan ayat 13. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat 13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara. Melalui teks firman Tuhan ini, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, bahwa kita harus sanggup menanggung segala perkara. Dalam perjalanan hidup kita, ada proses yang harus kita jalani. Di dalam channel ini kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya berdoa kepada saudara, saya mendoakan segala pergumulan saudara, saya menopang saudara di dalam doa setiap hari saudara. Namun demikian, ada proses yang harus kita jalani, ada proses yang harus kita lalui. Doa-doa telah kita naikkan kepada Tuhan, tetapi ada proses yang harus kita jalani, sehingga tiba pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang menjadi masalah bagi banyak orang adalah bahwa mereka tidak siap menjalani prosesnya sampai tiba pada waktu yang telah Tuhan tetapkan untuk memberkati, untuk menjawab doa, untuk melakukan mujizat, untuk mencurahkan berkat, dan sebagainya dan sebagainya. Tidak siap menjalani proses, dan akhirnya berhenti di tengah jalan, dan apa yang dirindukan tidak terjadi. Tetapi saya percaya saudara, setiap kita, setiap saudara rindu doa-doa saudara dijawab, rindu mujizat dilakukan dalam hidup saudara, rindu saudara disembuhkan dan sebagainya. Dan kalau saudara rindu, maka setiap saudara harus siap menjalani prosesnya. Karena bagi Tuhan proses itu penting saudara. Bahkan bagi Tuhan proses jauh lebih penting daripada hasil.
Karena kalau berbicara tentang hasil, dalam hitungan detik Allah bisa membuat apapun bisa terjadi. Tapi berbicara tentang proses, membutuhkan waktu supaya melalui proses itu kita didewasakan. Melalui proses itu kita semakin mengenal Tuhan. Melalui proses itu kita semakin baik, diubah dan diubah semakin baik. Ada proses yang harus ditanggung, ada proses yang harus dihadapi, ada proses yang harus dijalani. Dan dalam proses itu kita harus tetap kuat menanggung segala proses. Dan saudara, di dalam kitab Filipi ini Paulus menegaskan di ayat 13 bahwa segala perkara dapat kutanggung. Paulus menegaskan bahwa apapun, dia berkata segala perkara, baik keadaan senang, baik keadaan susah, segala perkara dapat kutanggung. Jadi Paulus menegaskan bahwa dia sanggup menanggung segala masalah, segala persoalan, segala situasi, segala keadaan. Dia menegaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Biarlah itu juga yang kita alami dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Bahwa kita sanggup menanggung segala perkara di dalam perjalanan kehidupan kita. Apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan kita alami dalam proses sampai kita tiba pada mujizat yang Tuhan telah sediakan. Apapun dan bagaimanapun itu, biarlah setiap kita sanggup menanggungnya. Biarlah segala perkara itu kita sanggup menanggungnya. Kita kuat untuk menanggungnya. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini, saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita tetap kuat menjalani prosesnya. Bagaimana supaya kita sanggup menghadapi segala proses, kita sanggup menanggung segala proses. Paulus berkata di ayat 13 bahwa segala perkara dapat dia tanggung. Namun sebelumnya dia jelaskan di ayat 12, saudara, di mana dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Yang ditegaskan oleh Paulus di sini, saudara, sehingga segala perkara dapat dia tanggung, di mana dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya, yang pertama, Paulus memiliki kesadaran, di mana dia bahasakan dengan aku tahu. Jadi dia tahu, dia sadar bahwa ada saat-saat sulit, ada saat-saat senang. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dia sadar bahwa ada waktu kekurangan, ada waktu kelimpahan. Dia juga berkata bahwa segala perkara dapat dia tanggung, karena segala perkara tidak ada yang menjadi rahasia bagi dia, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Intinya di sini Paulus menegaskan kenapa dia sanggup menanggung segala perkara, karena dia sadar bahwa ada masa-masa sulit, ada masa-masa senang, ada masa-masa situasi berat, ada masa-masa situasi ringan. Artinya, saudara, ada situasi yang baik, ada situasi yang buruk. Paulus sadar dan tahu akan situasi itu semua. Dia sadar bahwa situasi itu adalah hal yang wajar dihadapi oleh siapapun. Dia berkata, tidak ada rahasia itu bagiku. Artinya apa? Sering dia mengalami situasi sulit, situasi senang. Sering dia mengalami berkecukupan, berkelimpahan, dan sering juga berkekurangan. Ketika dia sadar bahwa ada situasi-situasi dalam perjalanan hidup, yaitu situasi senang dan susah, dia kuat menanggungnya. Ada orang yang tidak menyadari, saudara, bahwa dalam hidup ini selalu ada putih, selalu ada hitam, selalu ada senang, selalu ada susah. Sehingga dia hanya siap untuk situasi-situasi yang senang. Ketika dia ikut Tuhan, lalu kemudian dia mengalami kesusahan, akhirnya dia protes kepada Tuhan. Dia tidak sadar bahwa sekalipun kita sudah mengikut Tuhan, akan selalu ada situasi yang sulit, masalah, persoalan.
Yang menjadi masalahnya bagaimana kita menghadapinya, sehingga pada akhirnya masalah dan persoalan itu menjadi mujizat. Paulus sanggup menanggung segala perkara, sehingga akhirnya mujizat dan perkara besar dia alami dalam hidupnya. Kenapa dia sanggup? Kenapa dia kuat? Karena yang pertama dia berkata, aku tahu. Segala situasi dia tahu. Susah senang dia tahu. Kelimpahan, kesusahan, dia tahu itu semua, saudara. Sehingga ketika dia hadapi, dia tidak kaget. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara. Di samping kita berdoa, berseru kepada Tuhan, sehingga nanti kita tiba pada waktu yang telah Tuhan tetapkan, yang Tuhan telah persiapkan, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, saudara harus sadar bahwa ada situasi sulit, ada situasi senang, ada situasi berkelimpahan, ada situasi berkekurangan. Kalau saudara sadar dan siap menghadapi itu semua, maka saudara akan tetap kuat sampai kepada mujizat yang Tuhan telah persiapkan bagi kehidupan saudara. Jadi yang pertama, sadarilah, hidup ini akan ada selalu senang dan susah. Hidup ini akan ada selalu waktu ringan dan waktu berat, waktu sulit dan waktu ringan, saudara. Akan selalu ada situasi-situasi itu yang kita alami. Kalau saudara sadar akan hal itu, saudara akan siap menghadapinya, dan saudara dapat menanggung semuanya seperti yang ditegaskan oleh Paulus, bahwa dia sanggup menanggung segala perkara karena dia sudah sadar akan ada situasi sulit, akan ada situasi senang. Lalu kemudian hal kedua, saudara, dia juga tegaskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau yang pertama, kenapa dia sanggup menanggung segala perkara? Karena dia sadar bahwa selalu ada situasi sulit dan situasi senang dalam kehidupan ini, dan dia siap menghadapinya. Dan yang kedua, kenapa dia sanggup menanggung segala perkara? Karena dia hadapi itu semua di dalam Tuhan. Dia tanggung itu semua di dalam Tuhan. Dia tidak lari mencari solusi yang lain, saudara. Dia tidak pergi kepada yang lain, tetapi dia hadapi itu semua dalam Tuhan. Sekalipun sangat sulit, sekalipun sangat berat, sekalipun sangat susah, sekalipun sakit, tetapi dia tetap hadapi semuanya di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya dia mengalami perkara besar dan dia melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena dia hadapi semuanya dalam Tuhan, sehingga dia sanggup menanggung segala perkara sampai kepada jawaban Tuhan. Jadi saudara, hari ini supaya saudara tetap kuat, jalani hari-hari saudara apapun dan bagaimanapun itu, jalani semuanya dalam Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin saudara bingung, saudara tidak mengerti kenapa sekian lama aku berdoa, doaku belum dijawab. Kenapa sekian lama aku meminta mujizat belum terjadi? Kenapa sekian lama aku meminta berkat tapi aku belum diberkati? Kenapa sekian lama aku meminta kesembuhan tetapi aku belum disembuhkan? Dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin banyak hal, mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab saat ini. Tetapi tetap hadapi semuanya di dalam Tuhan, sampai pada akhirnya saudara akan mengalami campur tangan dan mujizat Tuhan. Dan hal ketiga, saudara, di ayat 13 itu juga dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus menegaskan kenapa dia sanggup menanggung segala perkara, karena Tuhan memberi dia kekuatan. Dia mengharapkan kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan memberi dia kekuatan dalam segala perkara yang dia alami di dalam kehidupannya. Kalau saat ini saudara rindu, saudara sanggup menghadapi segala perkara, maka rindukan kekuatan daripada Tuhan. Karena kalau kita mengalami kekuatan daripada Tuhan, maka apapun dan bagaimanapun itu, kita akan sanggup menghadapinya. Mari saudara harapkan kekuatan dari Tuhan, karena Dialah yang akan memberi kita kekuatan. Puji Tuhan, saudara. Sungguh luar biasa.
Firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bagaimana supaya kita sanggup menanggung segala perkara. Sama seperti Paulus sanggup menanggung segala perkara. Kenapa saudara? Karena yang pertama, dia sadari, dia begitu memahami dan menyadari bahwa hidup ini akan selalu ada susah dan senang. Akan selalu ada kesulitan dan kesenangan. Jadi ketika ada kesulitan, dia sudah siap menghadapinya karena dia tahu akan hal itu. Dan yang kedua, dia hadapi semuanya di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, dia nantikan dan harapkan kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan memberi dia kekuatan sehingga dia kuat menanggung segala perkara. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau saudara mau kuat dalam menanggung segala perkara di dalam kehidupan saudara, maka yang pertama, sadarilah hidup akan selalu ada susah dan senang. Yang kedua, apapun itu hadapi semuanya dalam Tuhan. Dan yang ketiga, harapkan dan nantikan kekuatan daripada Tuhan. Maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara sampai pada akhirnya saudara terima jawaban dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Tetap kuat, nantikan jawaban dari Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan. Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan. Berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat.
Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong dalam nama Yesus. Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati
berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu
dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis, Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.